Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana ummatan muhammadiyyatan ummatan wasata linakuna syuhada bainan nasi yawmal qiyamah. والذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام والأخوة والسلامة والكرامة وأمرنا بالتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله وأوجب علينا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة وكشف الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشافعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيه التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Yang kami hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Bayan, pimpinan cabang Aisyah Bayan, Jamaah Muhammadiyah Bayan, Direktur Pesantren Muhammadiyah Darul Al-Qogin Bayan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi hari ini kita sama-sama dapat berkumpul silaturahmi, thalabul ilmi, mudah-mudahan mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang berbahagia, sebuah kehormatan bagi kami mendapatkan kesempatan untuk silaturahmi di cabang Bayan yang sebelumnya sebenarnya pernah meminta kami juga untuk ke sini, tapi waktu itu berbenturan dengan ahad pagi di Tegal sehingga tidak bisa. Nah, alhamdulillah sekarang bisa ke sini. Seminggu setelah sini minta itu permintaan dari Brebes. Saya bilang, ini duluan Bayan ya, Brebesnya yang kita cancel ya. Alhamdulillah. Sama sekalian, karena waktu itu saya tanya kebutuhan sama apa, katanya terkait dengan kurban, karena sebentar lagi kita akan menghadapi musim haji, kita akan melaksanakan ibadah kurban. Saya membawa kitab Al-Iqna' ya, karya Imam Abu Sujad ya, yang buku ini 2 jilid, 1 jilid saya tinggal di dalam kantor. Ini jilid kedua. Ini buku diktat di pesantren saya kelas 1 SMA, dipakai ini ya. Sengaja karena memang kalau saya lihat yang dari HPT dari Tarji juga tidak bertentangan dengan apa yang ada di dalam kitab ini, sehingga kita sampaikan materinya dengan berpijak pada kitab. Karena sesungguhnya semua produk-produk tarjih itu sumbernya kitab. Saya kebetulan mensyarah HPT yang bab iman, bagian ketuhanan itu 3 jilid. Saya syarah, saya cari sumbernya, ternyata sumbernya semuanya kitab. Karena memang ada semacam krisis
di Muhammadiyah itu banyak jamaah kita itu yang belum bisa membaca kitab. Bahkan kadang di satu daerah yang bisa ngaji kitab itu bisa dihitung. Padahal kita itu jargonnya ar-rujur ilal Quran wa sunnah, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Quran bahasa apa? Arab nih. Hadis bahasa Arab. Nah, kalau rujuk ilal Quran dan Sunnah, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, berarti kita harus bisa bahasa Arab. Jadi bukan berarti kamu bahasa Arab terjemahan enggak, tapi bahasa Arab asli. Kalau mau baca syarahnya, tafsirnya, syarah hadisnya, ulumul Qur'annya, ulum hadisnya, dia harus bahasa Arab. Kesadaran ini yang perlu dibangkitkan, sehingga saya sering sekali kemana-mana bahwa kita untuk promosi bahwa ngaji kitab itu penting, bisa menguasai kitab itu penting, menyantrikan anaknya supaya bisa ngaji kitab itu penting. Supaya apa? Supaya kita bisa memahami Al-Quran dan Sunnah secara baik. Kenapa sekarang banyak jamaah kita yang eksodus keluar dari Muhammadiyah ikut jamaah lain? Karena di tempat sana mereka kalau kiainya ngasih bawa kitab setumpuk, rujukannya jelas, dalilnya jelas, sumbernya jelas. Sementara ngaji di Muhammadiyah kadang kiainya mereka ngaji kitab sehingga secara prestis itu kurang mantap. Kadang di Muhammadiyah ngaji ini soal politik, kadang ngaji ini soal ekonomi yang tinggi-tinggi, yang muluk-muluk. Padahal sama akar rumput, kadang fikih toharoh saja belum tahu, kadang fikih haid nifas istikharah saja belum paham. Nah, ini menjadi persoalan jamaah akar rumput. Maka perlu ada kesadaran untuk kemudian sama kita nyantrikan anak-anaknya supaya bisa menjadi seorang kiai, menjadi seorang ustadz, bahwa kesana kemari bisa membawa kitab, membaca kitab. Bangga kalau anak kita, santri kita itu pandai membaca kitab, bisa berbahasa Arab. Luar biasa. Semua produk tajwid itu berdasarkan pada kitab, tidak terjemahan, tidak kitab semua. Sayangnya di daerah, di cabang, di Ramling itu tidak banyak yang menguasai itu, sehingga kita krisis yang namanya dai, krisis yang namanya ulama. Itu sangat memprihatinkan kalau kita lihat dari sejarah kita ar-rujuk ilal Quran wa sunnah. Harus ada kesadaran di sana. Kesadaran sama kita mau menyantrikan anak-anak kita supaya bisa ngaji kitab. Mulane dadi kitab mundur kiai dadi ustaz mangaris kondi. Rezeki itu Allah ya ngatur. Buktinya Presiden Abdurrahman Wahid kiai jadi presiden, wakil presiden yang periode kemarin juga seorang kiai. Yo iso jadi wakil presiden, jadi presiden yo iso. Anggota dewan juga banyak dari kalangan kiai. Bisa ayo rezeki sing kuasa sing ngatur kan gitu. Maka jangan khawatir kalau pengen menyantrikan anaknya bisa ngaji, jangan khawatir nang mangane opo, enggak usah khawatir. Cecek iso mangan. Padahal makanya terbang tidak bisa terbang. Tapi coba sekarang kami hormati soal korban ya. Biasanya kalau korban itu kita sering rujuknya itu dimulakan dari Nabi Ismail biasanya. Tapi kalau saya merujuknya lebih ke belakang lagi, dari Nabi Adam. Nabi Adam punya banyak. Ada yang mengatakan 40, ada yang mengatakan 42 ya. Yang jelas punya anak banyak. Di antara anaknya itu ada 2 orang laki-laki, yang satu namanya Qabil, yang satu Habil. Qabil Habil ini merupakan cerminan dari sikap karakter umat manusia sepanjang zaman. Qabil dan Habil itu mencerminkan sebuah etika bahwa di sana ada orang baik, di sana ada orang buruk. Cerminan bahwasanya seorang ayah yang baik belum tentu anaknya pasti baik, belum tentu punya jaminan anaknya baik. Orang tua hanya bertugas
berusaha sekuat mungkin supaya anaknya menjadi baik, tapi tidak ada jaminan anaknya menjadi baik. Dan Qabil dan Habil anaknya Nabi, tapi satu baik, satu kurang baik, karakter beda. Seperti Nabi Lut, istrinya juga kafir, tidak mengikuti Nabi Lut. Nabi Nuh sama anaknya juga kafir, tidak pasti seorang suaminya baik, istrinya juga tidak baik. Bisa jadi suaminya luar biasa, istrinya wah, kayak ember. Ada, suka itu, wakeh. Nah ini persoalan. Jadi cerminan umat manusia, maka waktu itu Allah perintahkan kepada Nabi Adam membawa syariat terkait ibadah. Dulu saya sempat bertanya-tanya, Nabi Adam kok disebut Nabi yo? Umatnya sopo? Nah, kan katanya Nabi itu diutus untuk umatnya. Umatnya Nabi Adam sopo? Manusia pertama umatnya Nabi Adam yo anak-anak itu. Itulah umatnya Nabi Adam, anak-anaknya itu. Karena yang fungsi seorang Nabi adalah menyampaikan kebenaran risalah ketuhanan. Banyak risalah-risalah ketuhanan yang Allah wahyukan kepada Nabi Adam terkait dengan ibadah haji. Yusuf Nabi Adam. Nanti kita cerita pada waktu. Termasuk kurban. Maka Allah perintahkan kepada anak-anaknya untuk berkurban. Idqaraba kurbanan. Ketika dua anak ini Qabil dan Habil diperintahkan untuk kurban, berkurban. Fatuhu bila min ahadihima wa lam yataqabbal min al-akhar. Yang satu diterima, yang satu tidak diterima. Qabil kurbannya apa? Tanaman. Karena seorang petani padi lah semua. Maka wajib kemudian bersedekah, berkurban sebagai ibadah kepada Allah. Habil peternak, maka dia beternak. Kurban dia ternak kambing. Cerita ini juga Qabil dan Habil ini sekaligus membantah bahwa dulu itu ada yang namanya manusia yang memang membantah kalau ada teori yang mengatakan manusia berasal dari kera, membantah teori yang mengatakan kalau peradaban itu berasal dari peradaban kuno yang awalnya kera kemudian berubah menjadi manusia. Adam turun ke bumi langsung diajarin oleh Allah, wa 'allama Adam al-asma'ullah, diajarin ilmu pengetahuan, langsung anak-anaknya bahkan sudah diajari cara beternak, cara bercocok tanam itu sejak masa Nabi Adam. Itu sudah ada peradaban bangsa, ada upaya supaya manusia itu menetap dan membangun peradaban. Diperintahkan itu roba kurbana, diperintahkan untuk berkurban. Sifat manusia itu macam-macam. Ada orang yang punya sifat pelit, ada orang yang punya sifat uluman. Qabil ini melihat paling berkurban, paling cari yang kira-kira sing Allah, sing kira-kira, ya kan menurut bayangan dia kan paling mau dibakar. Nah, zaman dulu itu kalau kurban itu barangnya nanti ditaruh, setelah ditaruh di suatu tempat, gampang ini tempat di masjid, gampang ini. Nama itu ada tempat khusus untuk persembahan itu, untuk ibadah itu. Nanti akan datang api dari langit untuk membakar. Kalau terbakar berarti diterima, kalau nggak terbakar berarti tidak diterima. Nah, dia mikir perintah kurban sekarang paling sudah nanti akan dibakar, tak cari sing olo-olo. Nah, yang jelas-jelas saja. Nek padi ya sing ora isine sing kopong-kopong gitu. Kumpulin taruh. Habil, ini ibadah. Kalau yang namanya ibadah itu maka saya harus kasih persembahan terbaik.
Saya punya kambing 40 sikil crossing paling apik sing ndi. Nah, gitu. Oh ini yang paling bagus, paling gendut, dagingnya paling akeh. Ini yang akan saya jadikan kurban sebagai mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah semua ditaruh satu samping-sampingan, tiba-tiba datang api dari langit menyambar kambing ini. Kambingnya habis. Disambar ini juara kan paham, oh alhamdulillah punya saya diterima. Yang satu lagi, loh kok punya aku ditolak? Nah, maka karena merasa ditolak ini kemudian dia iri, sih gara-gara dia. Jangan-jangan itu punya saya akhirnya ditolak. Suudon, iri. Karena iri inilah kemudian dia berniat untuk melakukan makar dan akhirnya dia membunuh saudaranya. Ini cerita di dalam Al-Quran. Tapi cerita yang berkembang di masyarakat, saya coba cari sumbernya orang ketemu. Jadi ini Qabil nikah, istri dia elek, si Habil istrinya ayu, sehingga iri rebutan cewek kelahi, kan gitu, bunuh-bunuhan. Nah ini cerita yang berkembang di masyarakat. Saya cari sumbernya, ini cerita dari mana ya, Qabil Habil kelahi rebutan pacar, rebutan cewek. Ini cerita stok kendi, saya cari sumbernya belum dapat, tapi ini masyhur sekali, terutama di Indonesia. Padahal menurut Al-Quran, sebab perselisihan antara Qabil dan Habil itu bukan rebutan perempuan, tapi karena kurban. Persoalan kurban yang satu kurbannya diterima karena memilih terbaik, harta terbaik yang dia miliki, sementara yang satu lagi kurbannya tidak diterima karena ketika berkorban memilih harta yang paling jelek yang dia miliki. Maka Allah itu thayyibun, baik, layak bahwa thayyibun, enggak menerima yang tidak baik-baik. Maka kalau kita hendak berkorban esok, sekiranya kita punya harta, cari yang terbaik. Bukan hanya sing penting kurban, bukan. Tapi usahakan sesuai kemampuan tentunya, sesuai kemampuan. Nek iso kurban, cari yang terbaik sesuai kemampuan. Karena itu, yang insya Allah akan menjadi pahala besar bagi kita. Jadi kurban itu memang ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah yang diperintahkan oleh Allah sejak dulu pada masa Nabi Adam, syariatnya Nabi Adam melalui putra-putranya. Yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat tadi pada syariat Nabi Adam itu kurbannya masih pilihan. Yang penting mempersembahkan apapun harta yang kita miliki untuk ibadah kepada Allah. Sehingga kurbannya yang satu pakai kambing, yang satu pakai hasil pertanian, tanaman. Yang namanya syariat nabi-nabi itu kadang berubah, kadang berbeda. Syariatnya, fikihnya. Kalau tauhidnya tidak akan pernah berubah. Yang namanya Nabi Adam yang menyuruhnya la ilaha illallah. Yang namanya Nabi Nuh ya la ilaha illallah. Yang namanya Nabi Ibrahim ya la ilaha illallah. Rukun iman, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul, iman kepada kitab, iman kepada hari kiamat, iman kepada qada dan qadar, tidak pernah berubah sejak masa Nabi Adam sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk dengan surga dan neraka, sirat, hari kebangkitan dan lain sebagainya. Itu tidak terjadi perbedaan sejak masa Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tauhid, ini keimanan. Adapun fikih itu terkadang berubah. Sama seperti pada masa Nabi Adam ini, syariatnya kurbannya masih boleh kurban dengan hasil pertanian. Kemudian pada masa Nabi Ibrahim, ya. Nabi Ibrahim ini aslinya orang Babilonia, ya. Tetap dilihat masa kisah Nabi, jangan. Ya, lu senang.
Nabi Ibrahim ini aslinya dari Babilonia. Babilonia itu kalau sekarang Irak. Kemudian berdakwah di sana dengan Namrud di sana dan lain sebagainya, cerita panjang. Kemudian menikah juga di sana dengan istrinya yang namanya Siti Sarah. Kemudian hijrah ke Mesir, tinggal di Mesir, belum dikaruniai putra, sampai istrinya itu sudah tua, belum juga dikaruniai putra. Maka Nabi Ibrahim selalu berdoa, Rabbi habli minas sholihin, ya Allah. Terus setiap hari itu doa, Rabbi habli minas sholihin, ya Allah berikan saya anak soleh, ya Allah berikan saya anak soleh, ya Allah. Jadi kalau kita berdoa kok baru dikabulkan seminggu kemudian, sebulan kemudian, setahun kemudian, 2 tahun kemudian, 3 tahun kemudian, jangan nelongso. Doa saya doa setiap hari sudah 2 tahun, 3 tahun lalu kok nggak dikabulkan ya. Nabi Ibrahim itu seorang nabi. Nabi itu kalau doa langsung dikabulkan, tapi langsungnya ternyata lama juga. Dulu sejak di Irak sampai ke Mesir bertahun-tahun sampai istrinya tua. Doanya apa? Rabbi habli minas sholihin, ya Allah karuniaikanlah saya anak soleh. Belum dikabulkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal seorang nabi. Karena doa itu pasti dikabulkan. Doa pasti dikabulkan. Allah mengatakan ud'uni astajib lakum. Kalian doa, perintah ya. Kalian doa, nanti tak kasih pahala. Pasti saya akan kabulkan. Tapi kabulnya doa itu ada kemungkinan satu dikabulkan sekarang. Tunggu saya ini esok langsung kabul bisa, atau kabul tapi nanti yang tahun kemudian, seperti Nabi Ibrahim, seperti Nabi Yakub, anaknya kecil, Nabi Yusuf masuk ke sumur. Doa tahu Nabi Yakub itu, meskipun saudara-saudaranya itu mengatakan enggak itu dimakan oleh serigala, tahu Nabi Yakub ini dilakukan makan oleh saudara-saudaranya. Nabi Yakub doa terus, ya Allah selamatkan anak saya Yusuf, ya Allah selamatkan. Saya ingin lihat Yusuf, ya Allah saya kangen dengan Yusuf, ya Allah. Sampai matanya itu semi buta, saking sering nangisnya kangen sama Yusuf. Dikabulnya kapan? Sekian tahun, setelah menjadi pemuda, setelah jadi menteri, baru ketemu Nabi Yusuf. Juga soal Nabi ini, Nabi pun doa, kabulkannya ternyata sekian tahun, dari kecil sampai jadi seorang menteri baru kabul. Nah, maka kalau kita doa ya doa terus, yang penting tugas kita doa dan usaha. Kabul bisa jadi setahun kemudian, 2 tahun kemudian, yang penting sabar, pasti dikabulkan. Atau yang ketiga, kabulkannya kalau di akhirat. Di dunia kan dikabulkan, ternyata di akhirat kita doa ingin dapat rumah mewah, ikhlas karena Allah, dibangunkan istana Mekah di surga. Ini loh doa kamu waktu di dunia, di rumahnya, istananya itu. Nah, bisa. Atau yang keempat, doa kita itu dikabulkan dari siapa? Karena ada bencana yang mungkin akan terjadi, kita diselamatkan dari bencana. Ini kisah nyata beberapa hari lalu. Kisah dari kakak saya, kakak Ipan, ada tangan saya. Bayang di suatu tempat mau izin pulang gitu, mau izin pulang sama teman, jangan pulang dulu, ini udah dimasakin, makan dulu. Kita buru-buru, nggak apa-apa seadanya yang seperti cicip. Akhirnya makan, baru makan selesai izin lah. Pas mau pulang, kok pas pulang di jalan kok ada mobil macet, nggak bisa lewat. Ternyata ada kecelakaan. Mobil yang ini yang ditumpangi oleh guru-guru ini, di belakang mobil yang kecelakaan yang remnya belum itu. Anda dia izin, Anda dia tidak makan, itu di depannya mobil itu akan kena. Suruh bukan mobil yang belum. Ya kan itu. Ning dilalai kon mangan sik yo gelem mangan sarapan. Allah selamatkan dari bencana.
Nah ini doa juga, mungkin doa yang lain dikabulkan, kita diselamatkan dari bencana. Jadi ketika kita terus penting doa, kabulnya macam-macam, kita selalu husnudzon sama Allah. Insya Allah pasti dikabulkan. Dan doa saja wis pahala. Jadi ketika kita, ya Allah berikan kesehatan anak soleh, ya Allah jadikan anak kita yang soleh, itu saja kita doa tok is untuk pahala. Plus nanti dikabulkan kan 2 kali lipat. Gitu. Nabi Ibrahim selalu berdoa, Rabbi hablina sholihin, ya Allah berikan saya anak yang soleh. Sampai tua belum punya anak, belum punya putra juga. Akhirnya kata istrinya, sama kita ya, Pak, ini kok belum punya putra ya, saya sudah tua begini. Apa Bapak nikah lagi saja? Bener saat ini? Itu lagi? Wah, buat angel. Jadi istrinya nawarin, mau nikah lagi saja, nikah sama siapa? Ya carikan kalau saya nikah. Ya kita kan punya itu pembantu kita namanya Hajar, nikah sama-sama Hajar. Ya kalau kamu gitu aja, saya gitu. Kan gitu. Demi apa? Karena ingin punya putra. Akhirnya menikahlah dengan Hajar. Dari Hajar ini Allah karuniai seorang putra yang bernama Ismail. Wah, sekian tahun gak punya putra sebenarnya umum. Menungso manusia ingin gak punya, sekian tahun doa terus punya putra kan pasti senang. Sayanglah sama Ismail, sayang sama Siti Hajar. Nah ini kisah Israel. Israel itu dari Bani Israel, dari Taurat atau dari Injil. Benar apa enggak? Entah. Cerita nih, nah, ini kisah dari mereka ini. Karena sudah punya putra Ismail ini, akhirnya kan sayang Nabi Ibrahim sama putranya, sama mbok anak-anak kan gitu, mbok Hajar. Akhirnya salah waktu kok jadi sayangnya lebih kesana ya gitu. Wah, cemburu. Nah, akhirnya ketika udah cemburu gini, dia caranya Ibrahim banget, caranya gitu. Maka kemudian hijrahlah siapa? Siti Hajar bersama Ibrahim ke Mekah. Tapi sesungguhnya hijrah ke sana itu memang wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk membawa Ismail menuju Mekah. Izinlah kepada istrinya, wahai sang istri Sarah, ini kok saya ada wahyu diperintahkan oleh Allah, saya suruh membawa putra yang masih kecil, masih bayi, suruh ke Mekah. Mekah itu di mana? Entah, pokoknya saya suruh, saya akan mengikuti kemana kaki ini melangkah. Dari Mesir ke Mekah aduh, kalau naik pesawat 2 jam. Kalau naik kapal, saya pernah naik kapal juga. Saya di Mesir lama ya, 26 tahun di Mesir. Suwe, iya. Dulu di Alimin Muhammadiyah Jogja, setelah ke Mesir 26 tahun. Jadi di Mesir itu ketika hendak ke Mekah, kalau naik kapal 2 malam 3 hari. Aduh, Nabi Adam ini, Nabi Ibrahim hijrah dengan